Halo anak-anak sekalian, kita masih membahas materi mengenai konfigurasi elektron. Namun kali ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai konfigurasi elektron ion. Bahan bacaannya bisa dibaca dari halaman 75 sampai 77. Kompetensinya masih sama. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan bekal penulisan konfigurasi elektron pertemuan lalu, hari ini kita akan menuliskan konfigurasi elektron dengan penyingkatan. Kemudian, setelah itu, memahami penyimpangan pada subkulit D. Dan terakhir, bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron ion. Penulisan konfigurasi elektron dengan disingkat. Untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron, yaitu dengan menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Mengapa ini harus disingkat? Karena kalau misalnya seperti contoh yang lalu, saya coba tuliskan kembali. Kita punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p1. Ini untuk contoh dari 49 IN. Nah, ini kalau dituliskan ini terlalu panjang. Karena itu kita butuh menyingkatnya. Dan patokannya adalah menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Pada halaman 329, kalian akan melihat suatu sistem periodik unsur. Di paling kanan, pojok kanan, itu merupakan golongan dari gas mulia yang akan kita pakai untuk penyingkatannya dimulai dari Ne 10 elektron, Ar 18 elektron, Kr 36, Xe 54. Dari masing-masing nomor atom ini, kita bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. Jadi, Ne itu 2s2, 2p6, sampai kepada Rn, 6s2, 6p6. Bagaimana cara menyingkatnya? Kita kerjakan beberapa contoh berikut ini. 11 Na. 11 Na itu kita lihat dia lebih dekat ke nomor atom yang mana? Ke elektron yang berapa? Nah, dia lebih dekat ke 10. Maka kita bisa tulis untuk 11 Na ini konfigurasinya adalah Ne. Nah, setelah Ne itu kan berarti 2s2, 2p6. Nah, habis 2p6 itu apa? Masuk ke 3s1. Maka konfigurasinya seperti ini saja. Ne 3s1. Kemudian untuk 21sc. Lebih dekat ke 18. Kalau kita pilih 10 ini terlalu jauh ya. Jadi kita pilih 18 yang mendekati. Maka kita tulis Ar. Nah, habis Ar ini apa? Nah, kita harus tahu Ar itu 3s2, 3p6. Karena itu, habis 3p berarti kita isi di 4s
18 tambah 2, 20, kurang 1, berarti habis 4S, 3D, 1. Seperti itu. Nah, lanjut 36 KR. Nah, di sini juga 36, tapi kita tidak boleh tuliskan dia langsung kurung siku KR. Sudah selesai. Tidak ya? Tapi kita tuliskan yang lebih kecil dari 36. Kenapa harus dituliskan seperti itu? Supaya nantinya kita akan tahu berapa elektron terluarnya. Untuk 36 berarti kita pilihnya di AR. Kita tulis konfigurasinya AR. Setelah AR 4S2, ini sudah 20, 3D10, ini sudah 30, berarti kurang 6. 4P6. Seperti itu. Kemudian untuk 49IN yang tadi kita bahas. 49 berarti ini mendekati KR 36. KR. Nah, habis KR dia apa? KR di sini 4S2, 4P6. Berarti habis KR adalah 5S2. Berarti totalnya sudah 38. Kemudian habis 5S berarti 4D. 4D10. Satu lagi 5P1. Seperti ini cara penyingkatan konfigurasi elektron orbital. Berikutnya adalah tentang penyimpangan pada subkulit D. Berdasarkan hasil percobaan, ternyata ditemukan ada beberapa penyimpangan penulisan konfigurasi elektron dari aturan Aufbau. Nah, penyimpangan di subkulit D ini terjadi pada orbital-orbital yang hampir setengah penuh atau hampir penuh. Jadi atom akan lebih stabil bila kulit atau subkulit elektronnya penuh, yaitu D10, atau setengah penuh, yaitu D5, dibandingkan dengan D4 dan D9 yang hampir penuh. Ya. Di sini ada beberapa contoh yang secara teoritis kalau dituliskan 24Cr ini konfigurasi elektronnya adalah AR 4S2 3D4. Begitu. Ternyata saat percobaan penulisannya itu ternyata bukan seperti itu, tapi penulisannya yang benar adalah AR 4S1 3D5. Kalau kita buat diagram orbitalnya kan seperti ini. Di sini untuk 4S2 3D4. Di sini untuk 4S1 3D5. Untuk 3D4 berarti kan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, keadaan seperti ini yang lebih stabil dibandingkan yang ini. Kenapa? Karena ini keadaannya setengah penuh. Keadaan setengah penuh itu akan lebih stabil dibandingkan dengan keadaan yang hampir penuh. Jadi, kalau kalian mengerjakan soal
dan ternyata saat kalian buat konfigurasi elektronnya terdapat 3D4 atau 3D9 atau 4D4, 4D9, ini kalian langsung ubah saja yang benarnya itu seperti ini. Jadi ini tidak boleh karena ini adalah penyimpangan untuk orbital D. Pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai konfigurasi elektron ion. Nah, seperti yang kita tahu, suatu atom kalau dia punya muatan positif, artinya atom netralnya melepaskan elektron. Sedangkan kalau muatannya negatif, artinya atom netralnya menyerap elektron. Kita akan kerjakan beberapa contoh berikut. Nah, kita juga harus mengetahui kalau ion positif yang ini itu terbentuk dari atom netralnya dengan melepas elektron dari kulit terluarnya, yaitu kulit yang sudah terisi dengan nilai N paling besar. Jadi, contohnya adalah membuat konfigurasi elektron ion. Nah, untuk netralnya 13Al, kita tulis dulu saja. 13Al itu kalau dibuat konfigurasi elektronnya itu seperti ini. Kita sudah pakai penyingkatan ya. Berarti 13Al itu Ne. Setelah Ne, 3S2, 10, 12, satu lagi, 3P1. Untuk konfigurasi elektron ion dari 13Al3+, maka seperti yang kita tahu, atom netralnya melepas elektron dari kulit yang terluar. Maka dari itu, yang pertama dikurang atau dilepas adalah dari 3P. Berarti ini akan dilepas sebanyak 3 elektron. Ini sudah 3 elektron. Tapi tidak mungkin kita tuliskan Ne saja. Kita akan pecah jadi 1S2, 2S2, 2P6. Kemudian untuk 26Fe2+ dan 3+. Kita buat dulu atom netralnya. Untuk 26Fe, konfigurasi elektronnya adalah Ar, 4S2, 3D6. Untuk 2+, karena yang akan dilepas adalah dari kulit terluarnya, maka kulit terluarnya adalah 4S. Maka dilepas dari sini dulu. Jadi, penulisan konfigurasi elektron ionnya adalah Ar, 4S0, 3D6. Bagaimana jika yang dilepas adalah 3 elektron? Patokannya tetap dari atom netralnya. Kita kurangkan dulu dari sini, kemudian baru ke 3D6. Jadi penulisannya adalah Ar, 4S0, 3D5. Seperti itu untuk ion positif. Kita lanjutkan untuk ion negatif. Untuk ion negatif, dia terbentuk dari atom netralnya dengan menarik elektron untuk mengisi orbital dengan tingkat energi terendah yang belum penuh. Contohnya seperti ini. Diberikan atom netralnya 8O. Maka konfigurasinya adalah 1S2, 2S2,
2p4. Kemudian untuk 8O2 minus, maka kita akan menambahkan 2 elektron lagi. Berarti kita bisa tulis 1s2, 2s2, 2p6. Selesai seperti ini untuk materi konfigurasi elektron. Semoga kalian bisa mengerti tentang materi ini. Terima kasih.